Kalau menurut lo, kalau suami selingkuh, yang salah siapa? Suaminya, bro. Ih, cuy, cakep banget ya. Itu suaminya. Gue juga udah ada perasaan, udah ada. Ada perasaan berarti benar ya? Saking berapa besar perasaan lo sampai akhir jadi tato? Raffi Ahmad belain adiknya. Kalau orang selingkuh, yang salah itu suaminya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Disco. Apa kabar kalian sama semua kalian? Baik-baik aja. Langsung aja kita update tentang kasusnya Randy, Shahnaz sama si Lady ya. Nah, Randy akhirnya mau mengakui bahwa dia adalah berselingkuh dengan si Shahnaz di dalam podcastnya Deddy Sumargo yang kalian udah nonton belum? Nah, kalau kalian belum nonton dan malas nonton, dengerin ini. Kita punya pandangan yang berbeda. Jadi, Randy ini dalam tayangan video yang ini, Berarti lo tidak ada kepikiran untuk memulai satu perjalanan selingkuh? Enggak, di masa kelam. Di kepala lu yang tahu cuma lu. Ketemu sama orang yang akhirnya kayak, oh nih, Nyambung. nah, dia mengatakan bahwa iya saya salah, saya udah berselingkuh dan saya pengen hubungan saya dengan dia dibaikkan itu. Tapi jangan lupa, let's go adalah apa? Lelaki. Dan omongan lelaki yang berselingkuh jangan dipercaya, guys. Ini ya kalian pasti akan marah sama Let's Go, tapi nggak apa-apa karena Let's Go ini mengatakan secara logika lelaki ya. Yang semua Randy omongin di sini itu karena si selingkuhannya nanas baik-baik aja. Nah, kenapa kayak gitu? Langsung aja kita bahas ya. Nah, oke. Dalam tayangan video yang ini, Berarti lo tidak ada kepikiran untuk memulai satu perjalanan selingkuh? enggak. Randy kan bilang, kepikiran selingkuh nggak kamu? Oh, saya nggak kepikiran selingkuh. Tapi kenapa kamu bisa berselingkuh, Beda? Jadi bilang, ya karena gimana ya, kalau kita punya masalah di otak ini, terus kita cerita, dan cuman orang ini yang bisa mendengarkan kita cerita, itu kan masalah plong gitu. Nah, dari curhat jadi curcrot. Oke, ini banyak yang bilang, wah, Randy itu hebat sekali, gentleman sekali. Ah, masa sih? Oke, sebagai pandangan lelaki ya, memang paling enak itu cerita tuh habis curcrot gitu. Maksudnya curcrotnya curhat sambil minum Coca-Cola. Kalau minum Coca-Cola kan kadang-kadang suka soda yang keluar gitu ya. Kalian bayangin atau nggak yang udah punya suami gitu kalau udah habis curcrot tuh kan tiduran gitu ya, habis itu ngobrol itu sambil kepala di sini ya. Kepala ceweknya tuh di bahu gitu. Emang kamu ada masalah apa sih? Aduh, aku tuh pening banget. Masalah aku di rumah itu soalnya istri lagi hamil, nggak dapat jatah. Ya apalah masalahnya lah gitu. Jadi udah lagi tenang-tenangnya, lagi lega-leganya habis curcrot minum Coca-Cola, cerita-cerita sama orang itu memang paling nikmat gitu. Dan dia bilang cuman bisa curhat sama ini orang, alias tanda kutip sama si selingkuhannya ini. Nah, ini kan cuman alasan semata ya. Bagi cowok ya, ini ya karena kamu curhatnya di hotel. Karena kamu curhatnya mungkin di mobil gitu. Curhatnya di mana kamu sih? Kok bisa cuma curhat sama ini orang aja? Berarti kan ada tempat private berdua gitu. Kalau Let's Go curhat sama temen, bawa bir, bawa alkohol gitu, ya kurang ajar men. Kehidupan ini pengurut pemikiran gua ya. Lu punya duit, lu punya kuasa, tai. Nah itu curhat yang bener seorang lelaki ya itu curhat sama cowok juga. Tapi kalau curhat cuman bisa sama ceweknya aja, curhat di mana sih? Heran. Curhat sambil curcrot ya. Minum Coca-Cola. Karena di ini ya dia ngomong Randy kasihan sama Lady makanya dia speak up. Ini menurut Let's Go kurang ya. Randy kasihan sama dirinya sendiri ya. Kenapa seperti itu? Dan kita lihat Randy ini sekarang udah mulai speak up. Karena apa? Karena melihat si selingkuhannya si Nanas ini baik-baik aja gitu. Kayak ngerasa, kok keluarga gua yang hancur, anjing. Katanya kita akan bersama selamanya. Tapi kok pas sekarang keluargaku nggak baik-baik aja, keluarganya dia malah baik-baik aja. Kapan nih kita punya kesempatan bersama selamanya? Nah, ini ya. Ini logika. Kalau misalnya selingkuhannya si Nanas ini ternyata gara-gara kasus ini hubungannya nggak baik-baik aja, itu gimana kelanjutannya mereka berdua? Misalnya si JJ ini misalnya nih ya, dugaannya si JJ ini menceraikan Nanas gitu. Apakah Randy akan speak up dan balik ke Lady? Nah, aku rasa sih enggak ya gitu. Mungkin malah mereka beneran bersama selamanya ya. Ini karena kayaknya kok keluarga gua yang hancur, keluarga dia kayak nggak terjadi apa-apa. Giliran ditanya, mungkin mereka udah sempet tanya-tanyaan, gimana nih kita udah ketahuan nih, kita jadi bersama selamanya nggak? Ini lu aja kali. Gue sih sama keluarga gue baik-baik aja, pokoknya kita pasti instastory. Nah, jadinya dia merasa dibohongi gitu. Ini dugaan aja, dugaan ya. Ada yang bilang peluk jauh kak, yang mana si perempuan itu cuci tangan banget ya Allah gitu. Ya bisa dibilang cuci tangan sih, gimana maksudnya enggak ya?
Lebih tepatnya perempuannya nggak peduli. Jadi yang memang dimainin ini ya Randy-nya gitu, karena dia tahu mungkin tanda kutip suaminya ini akan membiarkan apa yang dilakukan oleh si perempuan ini ya gitu. Jadi cuman pingin Randy aja, mungkin cuman pengen kejantanan Randy aja untuk memuaskan nafsu-nafsunya gitu. Nafsunya ini ada banyak ya, nafsu ngobrol gitu, nafsu makan bareng gitu. Mungkin suaminya sibuk bersih-bersih, cuci-cuci piring, yang makan si Nanas nih sama orang lain gitu. Nah ini banyak nih nafsunya. Mungkin Randy yang digunakan sebagai pelampiasan nafsu ya gitu ya. Berapa besar perasaan lu sampai akhir jadi tato? Tapi benar itu tatonya dia? Iya. Nah, dari tayangan video ini kan juga Randy bilang, dia udah membenarkan nih, tato siapa? Tato si Nanas, gitu. Ini herannya Let's Go, kenapa di podcast ini tidak ada menyebutkan nama orang tersebut ya, orang selingkuhnya Randy, padahal kita semua udah tahu ya, apa Denny Sumargo dan Randy juga takut, kalau nyebut nih orang nih, takut efeknya besar, Instagram Lady aja hilang, apalagi Instagram saya. Nah, kenapa sih dia bikin tato itu? Dia bilang, karena ini obat gua, gitu, karena gua sakit, yang obat gua adalah tato Nanas ini yang gue kira akan bisa bersama selamanya karena udah papa mama, udah suami istri. Ternyata gue ditipu. Gile. Dan di sini ada yang komen sepertinya dia benar-benar cinta sama Shahnaz tapi kasihan istrinya. Lah, Leslie setuju nih. Di Randy ini di podcast ini saya mikirin anak-anak, Lady ini baik banget. Anak-anak, Lady ini baik banget. Yang ada tatonya malah selingkuhannya. Nah, mana tato anaknya? Mana tatonya Lady? Kenapa nggak ada? Jangan lupa ya. Ini ada komentar yang ingat, Randy ini adalah pemain sinetron. Wah, pemain sinetron. Nggak sulit baginya untuk memainkan perasaan penonton. Setuju. Karena dengan cara ini dia bisa mendapatkan simpati dengan keutuhan rumah tangganya, itu akan positif untuk dirinya. Selingkuh mungkin bisa berhenti sementara tidak ada kesempatan. Tapi ketika kesempatan ada, pihak lawan sedikit aja memberikan sinyal, disitulah iman rentan goyang kembali. Setuju guys. Nah ini dia ini selingkuhnya berhenti karena apa? Karena tidak ada kesempatan lagi. Sekarang misalnya Randy mau selingkuh kemana lagi, nyewa hotel lagi, pasti orang-orang nggak tahu udah dikejar net tukang selingkuh. Nah udah dilaporin kemana-mana, udah nggak ada kesempatan lagi. Nah tapi kalau sekarang dia balikan, abis itu kalau ada kesempatan lagi dan kesempatannya lebar, nah dia udah mendapatkan kepercayaan dan ada kesempatan, dia pasti bisa melakukan perselingkuhan lagi gitu. Ini dugaannya ya. Kalau lu lagi balapan, drag race, itu kan lintasan lurus. Dan lu baru sadar kayak berapa kilometer lagi nih ada tembok. Tembok itu datang lebih duluan. Nah, tayangan video ini kan juga udah bilang bahwa saya tuh udah mau stop gitu. Tapi temboknya datang duluan. Ketika seperti kamu naik mobil drag race, tiba-tiba udah tahu ada tembok di depan, saya pengen nebrakin mobil saya, ya temboknya datang duluan. Ada yang ngerti omongannya? Enggak ya? Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Jadi kan intinya dia tuh udah coba buat stop tapi nggak bisa. Nah ini kan artinya dia kecanduan ya. Dia tahu dia nggak bisa men-stop ini semua. Kalau nggak di-stop sama Lady, dia nggak bisa stop. Lady nih udah kasih waktu, saya kasih kamu waktu 1 tahun buat men-stop pakai keinginan kamu sendiri. Bukannya di-stop malah ditambah. Nah, akhirnya kan kesannya seakan-akan dia ingin, saya memang pengen udah lama kok men-stop gitu. Tapi kesempatannya ada terus, selingkuhnya lancar terus. Jadi saya pikir, oh, kok nggak terstop. Sepertinya memang jalan saya untuk selingkuh terus-menerus. Nah, ini nih ya, berbahaya. Let's Go ngerasa Randy ini udah nggak ada pilihan lain gitu. Makanya dia jujur. Karena kalau dia didukung oleh Shahnaz, dia akan membela diri. Enggak kok, Lady ini salah tangka gitu. Ini buktinya saya sama Nanas hadir di konferensi pers. Bener nggak Nas? Kita ada selingkuh nggak Nas? Nggak ada. Kita kan teman baik doang. Nah kalau Shahnaz mau diajak kerjasama. Masalahnya Nanas ini nggak mau tahu hubungan mereka berdua. Saya nggak mau tahu. Urusan rumah tangga situ. Rumah tangga saya main tenis. Nah ada satu hal yang menarik, yaitu di tayangan video ini. Kalau menurut lo, kalau suami selingkuh, yang salah siapa? Suaminya, bro. Ih, cuy, cakep banget ya. Itu suaminya. Iya. Itu suaminya. Enggak, karena gini, buat gue tuh. Suaminya, gue sama. Suaminya. Gua setuju, Kenapa suaminya? Jadi cewek. Kenapa? Sama lagi nih lah. Ini suami nih. Suami itu kan punya istri. Iya. Punya anak. Anak lu salah, disalahin siapa? Kepala rumah tangga. Kepala kan? rumah tangga. Istri yang salah siapa? Kepala rumah tangga, bro. Istrinya melayaninya nggak bagus, sorry. Istrinya melayaninya nggak bagus. Ajarin dong. Iya, ajarin dong. Itu kan. Nah, dari sini kan
Raffi Ahmad pernah diingin sama Deddy Sumargo ya. Kalau lelaki selingkuh itu yang salah siapa? Yang salah suaminya. Kalau istri membiarkan itu karena suaminya nggak bisa mengajarkan gitu. Nah ini kan berarti Raffi ini membela adiknya ya. Oh, Shanas, kamu selingkuh adikku. Yang salah JJ lah. Kenapa kamu di rumah nyuci doang, J? Kenapa kamu tidak bisa mengajari istrimu supaya dia tidak selingkuh? Yang salah itu kamu. Nah, sebagai suami. Nah, apakah seperti itu? Ini pertanyaan ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya ya. Mungkin Nanas butuh sesuatu yang JJ itu nggak bisa kasih gitu. Nyuci mulu nih, sayang. Saya butuh jos-josan nih. Nah, saya butuh belalai gajah. Nah, ini nggak tahu ya. Ini pertanyaan ya. Apa sih yang membuat Nanas nih selingkuh dan tidak merespek suaminya? Nah, ini Nanas juga masih baik-baik aja, masih main tenis. Ini di story-nya dia masih main tenis, masih foto keluarga. Yang keluarga sebelah capek podcast kanan kiri. Kalau anggaplah istri lu nggak mau balikan lagi sama lu mau gimana? Anggaplah ya. Kita ngomong buruk-buruk lah. Berusaha. Randy ujung-ujungnya katanya pengen balikan sama Lady gitu. Dia bakal berusaha, tapi bakal terima apapun keputusannya Lady. Tapi saya bakal berusaha, karena kesempatan itu pasti ada. Nah, apa Randy nggak mau berusaha buat bersama Nanas selamanya? Ini pertanyaan ya, kenapa kalau sama Lady dia mau berusaha gitu? Apa sama selingkuhannya dia udah berusaha jadi bersama selamanya tapi nggak bisa gitu? Nah, ini pertanyaan nih. Kesimpulannya di sini ya, kesimpulannya sih menurut Let's Go, omongan suami istri dan ingin bersama selamanya, Let's Go mengartikan bahwa si Randy dan juga Nanas ini ingin menjadi selingkuhan selamanya gitu. Dia nggak pengen jadi suami istri gitu, dia cuma pengen jadi selingkuhan yang bisa bersama selamanya, tapi pengen sama istri atau suaminya masing-masing gitu. Itu mungkin kesimpulan yang Let's Go tarik dari kasus ini ya, karena udah dapat jalan dari Lady untuk mereka bersama selamanya, tapi tidak digunakan dengan baik oleh mereka berdua gitu. Jadi ujung-ujungnya ya si Randy pengen balikan, si sekarang Nanas sama JJ instastory lebih sering gitu, lebih sering jalan-jalan ke mall gitu, lebih sering ke pamer kemesraan dengan suaminya. Nah, berarti kan yang harus diwaspadai ya mereka kedepannya gimana nih kalau nanti Lady sama Randy baikan, Nanas sama JJ udah baikan, nah apakah ada kesempatan di mana mereka akan menjadi selingkuhan lagi? Nah ini pertanyaan ya. Gitu. Curhat itu biasanya sama cowok, minum-minuman keras. Tato doang masa nggak minum sih? Tato berani, selingkuh berani, minum dong gitu. Sekalian gitu. Karena aneh sih kalau curhat sama cewek ya. Berduaan tuh curhat di mana sih? Ini pertanyaan ya gitu. Kalau curhat sama cowok kan, istriku kayaknya di rumah nggak ada ngurusin aku deh, dia ngurusin anak doang. Nah, mungkin sama si temennya, iya bener, istriku juga gitu. Nah, kalau sama Nanas nih, apa yang dicurhatin? Yang kira-kira nggak bisa dicurhatin sama orang lain gitu. Aduh, belalai gajahku ngaceng terus nih. Oh, saya punya kandangnya kok. Ya, siapa tahu Nanas di rumah ada kandang gajah gitu. Randy punya gajah di rumah, nah siapa tahu ya, ini pertanyaan ya itu. Hobinya sama gitu. Nah, ini pertanyaan ya. Gimana menurut kalian ya? Itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video Terkenal memiliki tapi tetap sopan.